Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ya. Assalamualaikum. Oh, assalamualaikum. Masuk Tom. Iya, kita lagi apa namanya live streaming numpang dari tempatnya bitradio.com. Bitradio.com dari Indonesia untuk dunia. Ini berasa apa kita? Reuni. Reuni. Iya. Kangen dong Parisa nih. Ini Parisa, mana dong THR-nya? Lu kan bukan karyawan, Us. Oh iya. Siapa tahu dia hilaf, Bob. Bukannya hilaf, lu kagak tahu diri. Lu duduk doang. Lah dia kan tahu kita mantan karyawannya dia. Ya kalau mantan itu nggak berhak dapat THR, Us. Berhaknya dapat apa, Bob? Biasanya berhaknya dapat duit. Duit THR. Duit. Boleh colong. Oke, Us, kita lagi ngapain ini, Us? Kita lagi ini, kita bukannya bermaksud jauh-jauhan jadi marahan. Iya, kan lagi ada yang namanya physical distancing ya. Wah, udah lancar kok. Oh, gua selama ini. Coba diulang lagi tadi. Lupa. Iya, dia kalau nggak nyadar ngomongnya lancar, benar ya. Tapi kalau sadar kacau. Gua kan lama gua di Inggris. Wih. Iya, Bisa bahasa Inggris. Ya, nyasar ngomong Inggris bisa. Ngomong Inggris bisa. Ngomong Prancis bisa. Coba. Prancis, Inggris. Tuh kan. Gue lagi pusing ini, Us. Kenapa? Coba lu bayangin, Lebaran sebentar lagi. Bentar, gue bayangin. Emang orang kalau kurang edukasi begitu, guys. Ya kan gue mau ngebayangin, Bro. Maksudnya gue mau kasih tahu, ini bentar lagi Lebaran, Yeah. Idul Fitri. Ya kan namanya kebutuhan rumah tangga semua di seluruh dunia, di Indonesia apalagi, itu harus dipenuhi, Us. Dipenuhi. Uh-uh. Emang tempatnya udah penuh? Bukan tempatnya, Swe. Oh, maksudnya kebutuhannya. Nah, kan lu paham begitu. Gitu, benar. Ya, misalnya nih, di atas meja paling nggak ada rengginang, ada nastar, ada dodol, kan begitu. Itu dari mana? Gue duitnya kagak gablek, Daus. Aduh, lu begitu aja. Gampang masalahnya, Bob. Alhamdulillah. Jadi kalau malu mah ada ya, Us ya? Enggak juga. Gue juga lagi pusing, Bob. Lu pusing apa? Ini gue tiap hari pakai masker, kemana-mana pakai masker. Tau nggak? Ini kegantengan gue berkurang signifikan. Justru dengan pakai itu lu untung, Os. Aduh, kenapa? Iya, lu kalau yang jelek jadi kelihatan. Orang tau orang jelek kan begitu. Jadi banyak yang ngenalin gue, Bob. Emang mau ngenalin lu kayak apa, Us? Ya kan gue pengen kayak artis-artis kayak Atta Halilintar, kayak Raffi Ahmad gitu kan. Setiap jalan, itu Atta. Gue lewat begini, kagak ada yang negor. Atta Halilintar. Tau nggak? Satu-satunya orang yang negor gue siapa? Siapa? Pak Haji. Lantaran apa? Iya. Kapan kamu sholat lagi gitu? Gue tahu tuh kamu salah ngapain? Minta jatuh sembako kan? Agak gue ketahuan, Bob, bawa plastik kresek. Wah. Ngapain lu kan kresek? Ya habis ada apa lilik tuh keluar baru tuh model yang apa sendal gunung. Oh, sendal gunung. Gue sikat juga ketahuan sama Pak Haji. Oh, jadi ternyata lu selama ini jadi laming. Maling. Jadi terbentar rasanya. Iya itu seperti gue bilang tadi, itu di atas meja harus ada makanan seperti rengginang. Itu ruang tamu, ruang apa harus ya? Ya kita kebiasaan orang Indonesia masuk gitu, enggak ada masalah loh. Gue tahun kemarin gue nggak ada begitu-begitu. Lo kan pengen supaya tamu lo cepet pergi kan, nggak usah makan-makan gitu kan, biar nggak malu kan? Iya enggak. Gampang nih tamu datang langsung gue taruh aja golok depan gue gitu, gue liatin doang. Berbuk ya. Ini hari raya, Us, bukan ngajakin berantem. Iya maksudnya kan biar kita nggak ketahuan juga kita susah atau enggak. Itu bukan susah, emang benar-benar susah. Iya, belum lagi di dapur, paling nggak harus ada yang namanya semur, terus sayur ketupat, terus opor ayam. Itu bagaimana nyikapin sebentar lagi? Ngomong lu puasa ya? Nah, kagak. Iya udah gue jadi lu puasa kan, Bang? Ya puasa, pantesan bau jamban. Kalau orang berpuasa itu, kasturi, iya, walaupun katanya mulutnya bau jamban, tapi itu nanti di air itu seperti bunga kasturi. Tapi buah kasturi itu. Bunga apa buah? Buah. Itu kasturi itu ada singkatannya sebetulnya, tahu aja. Mana ada kasturi ada singkatannya? Ya, Kak. Kata orang. Buahnya ini rahasia. Oh benar. Langsung aja kas gitu aja ya. Kas. Tuh. Nah, tuan-tuan di sekitar rumah gue bilang katanya itu buah menjadi misteri. Menjadi misteri. Nah, kastura. Ri. Oh, ri. Masa gue harus biar lu susah aja. Ri. Nah, ribut banget sih kata orang. Ini buah memang sangat misterius. Gitu. Dan lu gua ada kresek nggak ya? Buat apa? Nutupin muka lo. Gak usah dikresekin ngomong. Iya, mereka nangka. Aduh. Guys, ini hari gue lagi seru-seruan sama Dos sudah lama. Ya lu ngomongnya. YouTuber. Iya. Apa kasih tahu coba kalau ngomongin YouTuber. Guys, yang pengen tahu channel gue langsung aja buka di LOCANHA FAM. FAM itu FAMS. Di situ akan terkuak semua kehidupan gue, kepribadian gue,
dakwah gua, komedi gua, bahkan semua ada di situ. Cuma ada yang nggak ada. Apa satu? Mak gua. Ada udah lama ya? Iya. Lu YouTuber bukan, Us? YouTuber. YouTuber. Iya. Sakit perut. Lu lucu Us lama-lama. Enggak juga sih. Ini edisi pertama biasanya lucu, kesannya emang enggak Bang. Emang bener. Karena masih ada bahan yang masih fresh. Iya. Kesono udah kagak ya? Ini ngomong-ngomong Beat Radio kagak ada perubahan ya? Terus makin maju Rasa sekarang. ini temboknya kagak diaci-aci kok, begini aja. Ini Beat Radio milenial loh. Iya, keren. Enggak, ini sebetulnya karena nggak ada uang lagi buat ngaci. Tetangga gua kaya diaci bu. Kayak diaci. Diaci ini. Oh, ini kan bukannya apa batu-batuan ini, Us. Ini tempelan, ini mewah, Us. Oh, tempel. Iya. Ya, Sekarang kalau kita pengen punya ornamen rumah yang lain-lain itu bisa beli, nggak pakai ngaci-ngaci kayak orang dulu. Ya kan gua mengacu pada itu sebelah kontrakan gua orang kaya diaci, rapi nggak kayak begini. Maklum guys, biasa main sama tukang bangunan. Iya, gua ya. Iya, Betul apa siapa? ya sama ngikut. Lu doang orang kita kerja bareng-bareng. Tahu nggak guys? Ini kita kemari gara-gara ya iseng aja orang yang nggak ada. Ya, PHP. Kirain aja PHP lu mau dapet THR gitu nggak bisa. Kalau gua mah THR sorry, kagak level. Kalau gua tuh ngebagiin buat orang-orang yang membutuhkan. Bagiin duit. Ya, bagi dosa. Iya, ini sebetulnya kan kalau kata orang kalau puasa itu nggak boleh ini ya, nggak boleh ngomongin orang. Ngomongin orang yang baik-baiknya boleh, Oh, Us. boleh. Kalau yang jelek-jelek itu nggak boleh. Biasanya Misalnya, dua-duanya nggak boleh. makanya lu harus tahu agama, Us. Wih, Iya, kalau lu dalam agama lu akan semakin tahu mana yang mesti. lu tahu agama bu? Ya kagak tahu gua. Kirain lu tahu, gua mau nanya sama lu. Iya, kita harus tahu kalau ngomong yang baik-baik. Cuman ada orang yang ngomong nggak baik tapi bisa jadi viral, Us. Siapa itu? Itu yang gua nonton di YouTube, di Instagram, di mana-mana itu. Subrek itu. Iya, subrek-subrek ya. Nyakopsah tuh. Saksa. Yang suka ngomel-ngomel itu. Nyakopsah. Kumpul, ntar pada ada corona, gua gebukin lo. Oh itu Iya. yang pakai liput-liput. Nah, iya. Itu orang. Iya. Itu Nyakopsah itu ngomongin gitu, ngomelin orang viral, Us. Viral ya. Iya, jadi artis. Lu mau viral kan? Gue pakai Ayudi. Ayo deh. Lu pakai tanggal kan? Oh iya sih. Mak biasa. Siapa kan namanya kita coba cari ya. Itu Kita bahas namanya Nyakopsah. Nyakopsah. Dia tuh, gue tuh bangga sama dia, Us. Kenapa emang? Ya, dia cuma ngomel, tapi akhirnya bisa buktikan bahwa apapun orang bisa berhasil kalau dengan konsistensinya. Oh gitu. Ya kan? Dia cuma ngomel, akhirnya dia jadi artis, jadi viral dan ya itu akhirnya bisa menghasilkan. Maka juga guys buat lo semua, kalau bisa lakukan hal yang baik-baik ya, Us ya. Siap. Ini gue nggak konsen karena ini kita mau nge-share, mau cari yang namanya Nyakopsah. Nyakopsah. Nih guys, kayak Daus Rojali ini youtuber lumayan juga nih, youtuber udah lama juga, udah menghasilkan juga. Makanya gua lagi belajar sama Daus Rojali. Akun lu apa, Us, yang udah menghasilkan, Us? Pokoknya banyak lah. Aku juga. Akun lu banyak. Banyak. Lu dagang ya? Ini lagi nggak konsen di mana ini? Ya udah, kalau nggak ada nggak usah, pokoknya. Oh, bisa pokoknya kita cari. Bisa. YAK Nyakopsah. Oh, kita coba cari. Iya. Itu gua suka sama dia ini. Dia ini kayaknya karakternya Betawi. Nah, dia karakternya Betawi sambil ngomel. Ini gue cuma ngambil pelajaran gini, Us. Jadi banyak hal yang kita mesti lakuin di media sosial. Akhirnya kan bisa berhasil. Betul. Ini kalau ngomong ini laki-laki apa perempuan ya, Bu? Kalau kayaknya sini laki, kayaknya namanya Madun Oseng kayaknya aslinya mah. Tapi kan itu bagaimana cara dia membuat karakter itu yang gue bangga sama dia. Makanya hebat orang-orang seperti yang membuat sesuatu dari yang nggak ada jadi ada. Kalau coba kita lihat YouTube-nya ya, mungkin tahu tuh. Sama Nyakopsah juga. Baru denger yang itu doang tuh, yang dia marah-marah bawa-bawa. Iya, bawa bukan ya? Enggak, ini nih bawa ini nih. Iya. Tong sampah ini nih. Iya. Makanya lu jarang lu mainnya kemana sih selama ini? Gua lama di Australia, Bo. 3 tahun di sana. Lu di sono apa maksudnya kuliah atau gimana, Us? Mungutin sampah. Ya. Nah, ini dia nih. Wah, ketemu lagi kita, Bob, sekarang, Bro. Hey guys, kangen ya. Jadi Nyakopsah itu adalah salah satu dia YouTuber memang. YouTuber. Oh, begitu karena memang nggak sengaja direkam.
di sebanyak orang jadi terkenal nggak gitu? Ya enggak. Jadi ada sekarang banyak hal yang lu buat sesuatu yang apa aja tiba-tiba jadi YouTuber, ya itu kan jadi viral. Nah lu sendiri lu pakai nanya gue, kan lu yang aslinya YouTuber, lu kenapa bisa sampai seperti itu? Kasih tip dong guys. Agak kan gue nggak terkenal, jadi ngapain harus dengerin tips gue? Kita dengerin nyakop saja ya. Boleh. Langsung aja yuk, langsung nyakop saja. Gue jadi ngomong saya apa namanya? minyak. Jangan pakai minyak, nggak pakai minyak. Sampo biasanya. Gue jadi nyakop saya boleh nggak? Boleh. Ya gue datang ya, gue datang. Nggak ada udun ya. Langsung. Mirip muka lu, mukanya mirip lu sebelah lu. Gua? Mirip siapa? Mirip nyakop sah. Bukan. Aliando gua mah. Coba lu bisa kayaknya dia mah. Ya kayaknya gua sedikit bisa, barangkali gua coba ya. Coba. 1, 2, 3. Perempuan, bini-bini, istri di rumah. Lu kira-kira ngapa? Ini lebaran kan sebentar lagi. Lu jangan pakai minta baju baru, minta segala kutang baru, minta segala makanan, minuman. Lu kan tahu kondisi kayak gini. Gua gimana nyarinya, duitnya kagak ada, bini, istri. Hilang tuh gambar gua. Oh, tetap ada ya. Lu harus tahu diri, bini. Kalau emang laki kagak punya, emang gua mesti dari mana? Mesti gua korupsi di sono. Apa yang gua korupsi, orang gua juga gak kerja. Lu bisa ngomel kan, Gus? Ngomel doang mah. Bisa. Enggak. Lu orang baik jadi gua salah, Bob. Lu mah orangnya gitu 2 jam gua sudah. Nah, nih, oke. Nah, kembali lagi kita ke apa namanya? Ini apanya? Iya, masih ngobrol-ngobrol seru bareng Bobby Bo. Bobby Bo setengah matang. Bobby setengah matang, guys. Nah, aku sekarang mau nanya sama lu. Bobby Bo itu kenapa lu pakai nama Bobby Bo? Itu dulu waktu gua masih bagian dari bis radio, ya gua kan perlu nama inisial yang berbeda gitu. Bo itu dikasih teman aja ngasih masukan. Bo itu kalau nggak salah panah apa gua juga nggak tahu. Ya gue ikutin aja, ya udah. Ternyata lumayan hits, setelah itu hilang lagi. Oh gitu. Gua kembali ke back to nature. Betul. Ngomong apa lu Gus? Tahu, lu bayar. Lagu orang baru kan orang baru tuh. Gua dengar lahir di Amerika ya? Yo, gua di Amerika, itu Donald paman gua. Lu nggak tahu Donald? Kagak ada muka-mukanya Amerika. Buset. Ameningsi sama Dewi kali itu mah. Gua mau nggak Amerina sama. Bob, gue kesini tadi janji sama fans gua. Fans? Iya, gua ada itu dipasangin. Maksudnya apa, Gus? Lu kagak ngerti fans itu. Fans itu apaan, Gus? Lu artis bukan? YouTuber iya. Iya, lu artis juga sih. Lu kan suka manggung ya. Lu punya fans, Gus? Katanya. Orang gue juga live streaming di YouTube kagak ada yang nonton. Nah itu makanya coba sekarang lu live streaming sama gue. Ya, gue kan janji. Gue nggak tahu fans gue ada apa, tapi di YouTube gue janji gue mau ketemu sama Bang Bobby Bo. Atau Bobby setengah matang. Gue pengen interview dia. Karena banyak yang pertanyaan sih, banyak yang ngasih gue pertanyaan. Oke, tentang gua. Enggak juga. Lalu ngapain ada Oni? Ini coba nih live streaming nanti nih ya. Ini benar udah mulai belum nih? Oh udah. Agak ada yang komen, bisa ada tulisan di sini. Ini bukan, ini recording. Kalau mau live ini nanti gampang. Boleh, nggak apa. Nanti kita podcast di rumah lagi kali ya. Oh siap. Lu ada kan di rumah ya? Nggak ada. Gua ngapain? Numpang. Sama tetangga gue lah. Iya, bukan. Kelihatan apa muka gue punya? Kagak ada, Bob. Ya emang sih. Tapi guys, itu di rumahnya Daus emang ada wifi keren ya. Jadi rumahnya dia bersebelahan sama orang kaya di belakang tuh. Jadi dapurnya Daus tuh wifi bisa hidup karena nempel sama orang kaya. Jadi dia kalau pagi atau siang atau sore, Daus di mana di dapur? Rajin banget di dapur, numpang wifi. Lu kalau ngomong salah ya? Bener. Gue juga begitu, rumah gua guys nempel sama tembok orang kaya begitu. Aku tanya Mbak wifi. Rajin ke dapur ya? Iya, mau tinggal di dapur gua. Kuat loh gua, guys, gua ngomong begini 2 jam kalau sama orang-orangnya. Lu bisa gua 2 jam sama lu begini. 2 jam pun enggak. Cuma permasalahan satu, apa? ada yang nonton kagak, Gus? Pakai mic dong, Bob, biar kayak podcast. Kayak main mikir gini, main mikir jauhan. Udah nggak usah. Ya, lu aja. Ya terus itu, lu mulai karir tahun berapa, Bos?
Kalau karir dunia entertain atau karir di jadi pengusaha, gua double loh, gua pengusaha juga, entertain juga, dan juga dai juga gua. Iya, dai itu yang dinempel badan. Kaki itu. Ceritain tentang usaha dulu. Usaha. Jadi sebetulnya gue sebelum jadi seorang entertainer, gue itu dulu pengusaha dulu. Itu BM Screw. Gue nggak pakai. BM Screw. Usaha apa dulu? Sablon. Ya bergerak di bidang ya itu sportwear kayak sabun kaos. Bilang aja juga. Guys, mereka nonton terus. Kali kesel berapa? Tergantung berapa warna. Maksudnya nggak gitu. Sorry. Gue bukan nama rendahkan, bukan. Enggak, maksudnya ini orang belagu banget ini. Bukan begitu guys, gue ini pemilik, owner. Iya, CEO. CEO-nya juga, owner juga. Itu gue punya. Jadi tukang sablon itu gue yang rekrut semua, termasuk di jaket, tukang jahit. Kalau gue rekrut jadi satu. Kalau ada misalnya ada yang Bob, gue butuh ini, ya udah gue kasih mereka itu. Kantornya di mana? Dulu di Lebak Bulus, di Lebak Bulus itu ya, di trotoar itu yang ada. Itu mah gue sambil megang ini, sambil bang minta bang. pengusaha Ya. Lebak Bulus. Dalamnya usahanya sablon. Iya, sablon, sportwear dan sejenisnya kayak Cospola. Kenapa nggak lu terusin? Nah itu gue yang malu. Kenapa malu? Gue nggak nyolong. Lu nanya nggak nyakitin, nggak berdarah, cuma sakit. Jadi artinya gini, sayang itulah yang gue merasa kekurangan setelah mulai kemarin. Gue telah berhasil, gue menabung, akhirnya gue beli bla bla bla, ya kebutuhan kayak rumah, bla bla segala macam. Cuman gue gaptek itu, akhirnya bangkrut. Ya begitulah. Jadi ini Bobby bikin usaha selama 1 minggu terus bangkrut. Tapi ngomongnya jadi pengusaha. Bukan seminggu, Berapa? Hampir dari gue buka dari tahun 2019, dari 2000, dari 1997. Oh, lama juga. Iya, Sampai tahun berapa? 97. Nah, gue mulai jatuh di 2016. Oh, berarti lu ngalamin zamannya sablonan apa? Anak SMA kan suka bikin sablon. Nah, itu justru itu kerjaan gue waktu itu. Maksudnya ketika misalnya anak SMA 46 mendapat julukan Texas, bikin kaos ke rumah, terus anak 70, anak bulungan. Kalau anak 22 apa julukan? Anak 22 berarti ini program KB. 22. Kalau Texasnya apa Texasnya? Texas tua. Kedua, ya pokoknya gue pernah jaya di bidang usaha lah. Nah, sekarang gue bingung mau mulai dari mana lagi karena kondisi udah berbeda, nggak seperti zaman dulu. Lu nggak bisa nanya gue, kagak asik gue, kagak seru gue kalau yang seru-seruan. Iya, nah enggak, setelah gue penasaran, nama lu kan ada nih di Google segala macam. Iya, secara gitu. Setengah mateng. Dulu sempat main film kan, tahun berapa tuh? Kalau sinetron iya, terus kalau komedian iya, tapi kalau layar lebar belum pernah. Belum pernah ya. Iya, kalau jadi buat para produser nih mungkin boleh kapan-kapan ngajak Bobby ya. Alhamdulillah. Buat itu layar tajam buat syuting. Nah, buat apa? Nah, lu nanya gue. Sendal. Lah gue kagak perlu jadi. Iya, gue ke layar lebar belum pernah dapet, tapi kalau ya komedian atau sinetron mah ada pernah. Nah, mungkin guys kalau yang pernah barangkali pengen tahu kekocakan gue di komedi tengah malam tuh, di situ gue satu ranjang loh sama wanita. Aduh, iya. Cuman wanitanya jijik pergi. Setelah satu ranjang mau, besoknya nggak mau ya, komplain. Ya, hari itu langsung, Bang Bobi nggak usah ikut lagi, bau katanya. Iya Bob, dari selama lu berkarya, gue sekarang nanya, waktu main-main sampai nanya kenapa dia menghilang ya, kenapa dia ikutan sama apa misalnya PH gitu, internasional, jadi kan udah lu punya prestasi udah lumayan banyak dan banyak juga fans juga yang mungkin nanya lu kemana gitu. Nah, setiap orang pasti punya pemikiran berbeda setelah bertambahnya usia, Bos. Ya gue so bijak gue ya. Oh iya. Gue lebih sekarang. Emang udah tua? Belum, lu lihat muka gue masih keren banget tuh ya guys. Masih keren, masih pantas nggak Bos jadi bintang iklan apa namanya? Apa glowing wajah gitu. Bagus ya. Bagus apanya Bos? Masih pantas ya. Ya. Lebih cocok jadi iklan pembantu loh. Buset. Dilokan amat gue jadi cucang. Iya, jadi ketika ya itu setiap orang juga pembelajaran buat lu, buat semua orang, buat guys juga semua. Ketika lu dalam keadaan berhasil, lu harus menyiapkan masa depan selanjutnya. Bukan berarti keberhasilan itu akan selamanya. Nah, gue itu yang gue bilang lupa diri, akhirnya gue
Ya itu jatuh akhirnya jadi down to earth sekarang. Down to namanya bukan down to earth. Down apa? Down to apalah. Down singkong ya. Iya. Tapi sebenarnya lu masih bisa mungkin, karena kan sekarang banyak banget sinetron Betawi lah atau film Betawi gitu. Kalau menurut gua ya lu bisa itu aja, ikut gabung sama teman-teman gitu, nongkrong gitu. Ini yang gue bilang, gue tuh seperti setelah mulai turun redup yang gue bilang tadi, ketika masa kejayaan kita sudah mulai rada hilang, rasa kepercayaan diri kita mulai berkurang, apalagi dengan kondisi kita udah berkeluarga, yang ada di pikiran kita adalah bagaimana gue datang ke rumah, guys, gue disuruh ngomong, gue ngomong dia tidur, emang bocah suwe. Datang jauh-jauh gue mau diliput sampai sini dia tidur. Nah, apa gunanya? Iya, apa gunanya coba ya, udah. Yang bikin penasaran ya. Lu akhirnya kan menjadi penyiar. Itu ceritanya kenapa kok jadi pemain sinetron? Yang mana dulu nih, menjadi pemain sinetron dulu atau jadi penyiar radio dulu? Gus, gue merasa hari ini gue terharu banget. Gus, lu datang kemarin ngeliput tentang kehidupan gue, sampai lu tanya tentang gue jadi seorang announcer. Keren ya guys, sampai announcer. Ya, makanya gue kenal sama gue di Belanda kan gak ada announcer ya. Kalau di Inggris sih ya. Ini ya, apa di sana ya? Ambil S2. Orang nyasar gue di Eropa. Ya jadi gitu, sebelum ya gue announcer dulu sih sebetulnya. Ya, jadi penyiar itu karena emang ya semua serba kebetulan aja. Nah, ini lagi guys buat teman-teman semua, ketika lu menjalani kehidupan, ngalir aja. Yang penting lu tetap do something. Tapi kalau lu ngalir kan berarti ke bawah terus, lu nggak naik ke atas. Nah, ini makanya benar kata lu. Ada orang bilang hiduplah mengalir seperti air, itu salah. Kalau air mengalir selalu ke bawah, jangan jadi air. Kalau mengalir terus lama-lama kan kita harus bisa naik ke atas. Air kan nggak bisa ke atas, harus jadi capung. Jadi terbang kemana-mana. Lu kok gede banget. Ya kalau itu yang teman gue bilang jangan mengalir seperti air, kalau seperti air dia turun kan nggak mungkin ke atas. Lu kan nggak bisa ke atas. Juga ya, bisa jadi angin kemana, terbang kemana. Jadi pertamanya lu main sinetron dulu. Ya, yang pertama sih siaran dulu. Enggak. Dari awal banget apa lu ujung-ujung langsung main sinetron, apa ikut ajang tertentu dulu, bisa bintang orang itu. Ini perlu diceritain, Mas. Iya, nggak apa-apa ya. Biar orang tahu, jadi bisa. Oh, boleh. Jadi waktu itu gue suka ikut di programnya Patrio. Patrio itu Pato Akri Eko, itu mereka punya program laba di stasiun TV, itu kita kasih inisialnya dulu TPI lah ya. Siapa dulu yang waktu itu? Lu kenal anggota begitu ya? Iya itu Bang Akri, Pato sama Eko. Nah mereka punya program laba, nah gue suka ikut jadi suka ikut bermain, cuman jadi endingnya doang. Suka datang, akhirnya ada teman-teman yang Bang kita gabungin, kita bikin grup lawak gitu. Ada bongkar masalah lu nggak apa-apa. Ya ada Bang Oni sama Bang Ian, mereka bergabung sama gua, dan akhirnya kita bertiga ikut ajang apa sih namanya kalau gitu terus ajang adu bakat ya. Pencarian bakat. Pencarian bakat. Tapi kalau gua nggak ikut ajang pencarian bakat, gua lebih sendiri ajang pencarian jakat. Itu lebih penting ya Us ya. Lebih bagus ajang pencarian janda, Bob. Nah, itu gua nomor paling depan gua. Ya gua dapet gua takut. Lu masih bisa. Dia ngomong gitu gua malu. Iya, jadi ternyata ikut ajang pencarian bakat tadi, dan kita lolos dan akhirnya punya program di TV tersebut. Akhirnya kontrak selesai, akhirnya kita dipakai buat jadi penyiar di radio, dan terusnya sampai sekarang. Wah, keren ya. Sekarang kalau di BS Radio sendiri udah berapa tahun lu? Hampir 17 tahun. 17 tahun. Gue juga suka di tempat ini asik. Kalau BS Radio baru 10 tahun, 17 tahun kemana? Ya sisanya kan gue kan jadi kulinya waktu bikin bangunannya. Itu 17 tahun gue, dan maksudnya gue setiap dengerin BS Radio ini kayaknya icon banget nih, legend banget nih. Bobby sama si Oni. Lu kalau bilang legend kan udah kagak ada, Us. Gua kan masih ada, Us. Jangan legend apa maestro apa sih? Legend tau gak? Oh iya, itu enak itu, gue sebelum kepuas lagi nih, enak tuh. Nah itu kan kalau ada Oni selalu ada Bobby. Baru Bobby selalu ada Oni. Ini kayak biji lah ya berdua yang masih bisa. Kayak biji. Guys, jangan diambil kalau bisa ditit gitu ya. Maksudnya biji kan banyak. Iya, oh iya, ada biji salah. Oh iya, salah. Gue terlalu jauh mikirnya. Biji salah lebih parah, lebih dekat lagi. Ada sisik-sisiknya ya. Kalau Bobby kan ada sisiknya, Bob. Buset, lo kira ular. Gue bisa tahu ya. Ya iyalah, harus Bang Intip. Iya.
itu kan udah lama. Apa yang lu dapat dari Best Radio? Ya kalau gue sih akhirnya begini, gue menghargai seorang karya besar. Gue tuh selalu menghargai orang-orang yang membuat gue jadi seperti ini. Jujur guys, gue bukan mau ngebelain yang ada di samping gue. Gue bisa begini juga karena ada Daus Rojali. Begitu gue dikenalin sama, lu diem aja dulu, ini urusan gue. Nah, gue kenal Daus Rojali, dikenalin sama orang, tapi gue tahu gimana dia tuh respect sama gue. Daus ya barangkali kayaknya, tapi gue juga respect sama dia karena jujur. Gue tuh salut sama dia satu, dia ya kita selesai Indonesia karena waktunya juga udah nggak cukup ya. Bohong guys, itu alasan dia aja, dia kagak mau dipublikasin. Dia seorang musisi, dia seorang pencipta musik, dia juga seorang YouTuber, dia juga seorang teacher. Artinya dia semua serba bisa. Cuma nasibnya nggak sama kayak gue. Itu yang gue bingung. Ya Allah. Kita yang ngomongin Best Radio, apa yang lo dapat dari Best Radio? Ya yang gue dapat ya gue ketika selama ini di Best Radio, yang gue dapat adalah gue menghargai seorang karya besar Betawi, yaitu almarhum Benyamin Sueb. Dia itu punya, ya seperti kayak Daus tadi, dia talent, dia bisa bernyanyi, dia bisa bermusik, dia bisa jadi komedian, bahkan dia bisa jadi pemimpin. Artinya banyak hal yang dia bisa, dan gue pengen jadi juga seperti dia. Itu yang gue dapat, banyak ilmu yang gue dapat dari almarhum. Terus selama ini yang di Best Radio, partner yang menurut lu paling solid, yang paling sampai sekarang masih tetap, itu siapa? Kalau partner dulu gue paling solid sama Bang Oni, cuman karena program itu kan yang memisahkan. Karena program dipisahkan, ya akhirnya sekarang sendiri-sendiri berjalan. Ya akhirnya gue sekarang gak punya tandem, ya akhirnya gue sekarang belajar main YouTube aja guys. Akhirnya belajar sendiri, menemukan orang-orang mungkin punya tandem baru. Pengen berharap sama Daus sih, cuma alasan jauh, bingung gue. Tapi kan gue udah deket sekarang. Alhamdulillah. Nah di video ini juga gue mau nyolek nanti Bang Eko. Gue kenal Bang Eko. Bang Eko Patrio itu. Eko Codet. Maksudnya komedian terkenal tuh, artis Eko Patrio, nggak jadi Eko Codet. Iya, gue pikir namanya Eko kan gampang, colek lah ya. Inilah Bang Eko, tolonglah, ini kan salah satu apa namanya artis atau seniman binaannya. Kalau ada syuting bisa lah bantu ya kan? Gitu ya. Siapa tahu yang butuh, kan biasanya kalau syuting itu kan banyak yang lapar tuh, makanan dia bisa lah. Acil gitu ya, ke warteg sebentar. Terus, gue kan main jadi komedian, jadi artis ya, ngapa jadi gue jadi suruh bawa makanan ke warteg? Itu, Bo. Kakak lu tadi mau menghargai itu adalah pekerjaan mulia, lu kan ke warteg beli makanan buat menyediakan ke semua orang. Ya mulia mah mulia, tapi bukan hal yang itu, ada yang lain kerjainnya. Lah gua ya, kan maksudnya kalau lu lowong begitu. Oh gitu. Terus syuting jadi pemeran itunya. Oh, berarti double job. Iya, double job. Ya boleh sih, penting duitnya ada. Kadang-kadang ada orang kerja kagak dibayar, ada Iya. Kemarin sih sempat gue ketemu sama apa namanya salah satu komedian juga. Dia mau ngajak lu katanya Bu. Komeng? Oh ada. Komeng Narji atau Narji. Di Tangerang Selatan. Narji bilang iya, dia rumahnya dekat di Lampung. Kalau bisa nih hari Sabtu nih malam Minggu ngumpul lah di belakang kafenya dia. Alhamdulillah. Emang itu kan guys, kalau kata pepatah pantun, banyak daki di atas tikar. Kalau rezeki nggak bakal ketukar. Iya. Jangan lupa Bu ya, Sabtu belakang kafe ngumpul lah sekitar jam 5 sampai jam 6. Oh, guys, tanggal kapan, Nus? Sabtu besok ini sekarang kan. Jadi lu siapa lagi? Bang Oni suruh pada kumpul tuh. Bukan semua komedian. Iya, komedian datang semua kafenya dia. Oke. Jadi di sana gue dikasih job dan langsung punya program ya. Siapa bilang? Lah maksudnya jam 5, jam 6 ke kafenya dia. Suruh nangis bareng. Guys, bukan berarti dalam keadaan susah begini kita nangis bareng. Ya Allah, gue nak miris amat. Mendingan ngantri sembako, gue mau. Juga lagi susah kok. Ya emang ya. Ya lagi pada break syuting. Iya emang lagi pada break syuting, tapi bukan berarti ketika break syuting itu nggak ada penghasilan kita diam aja di rumah. Move on guys, cari hal yang baru. Nih kayak Daus kemarin, gue tahu dia mau ngapain. Iya, minta jatah buat buka puasa, nyari tajil, ya kan? Lu alasan doang nih modal begini-begini apa namanya nih laptop apa segala macam. Pulangnya boleh nggak Bob? Ada tajil nggak Bob? Boleh ngajak gua lo ke Masjid Anur? Iya kan? Siap. Iya. Bob, lu mau tanya, waktu pertama kali lu syuting, lu grogi nggak? Kalau gue tipe orang yang begini, ketika datang di lokasi grogi. Terus segala sesuatu pasti grogi. Tapi begitu take kamera action, begitu gue masuk udah nggak grogi. Begitu gue naik panggung,
Gagap. Lu nanya, gua jawab, lu ngajakin berantem, Bos. Ya maksudnya memang harus gitu. Gua lempar pancingan, lu makan. Jadi lucu ya, Bos ya? Enggak juga. Karena orang-orang udah pada tahu kok pancingan. Itu aja dari dulu. Makanya di-cut di Beat Radio karena emang kagak lucu. Enggak, udah di-cut. Jadi apa? Karena situasi. Situasi ya. Tahun depan bakalan ada lagi. Pak Reza udah calling gua. Alhamdulillah buat siaran di Beat ya. Oke. Buat bersih-bersih. Siapa juga itu. Ya emang karena itu yang gua salut sama Beat Radio, gua bangga sama Farisa sama semua jajaran Bilang. Artinya tuh mereka walaupun dalam kondisi apapun, so must go on. Iya, so must go on ya. Itu jadi mereka tetap berjalan. Kita dalam kondisi apa masih bisa main kemari, kita bisa silaturahmi kan bisa. Betul. Gua macam-macam lagi ya. Terus ini Bob, waktu lo pertama kali siaran, apa yang lo rasain dulu? Gue siaran radio loh. Kan zaman dulu kan jadi penyiar radio itu kan impian banget tuh. Ya iya sih. Tahun berapa lo masuk web? Ya 2005. Langsung itu ada yang bertiga, akhirnya jadi berdua, tapi nggak selalu sama tim grup awal, tapi juga main-main. Kalau gimana rasanya? Ya biasa aja. Sampai sekarang juga. Cuman ya itu yang gue bilang tadi, yang ini gue jujur ya, guys, ini gue jujur, belum boleh garis bawahi. Gue serius jujur, gue kayak Daus bilang begitu bangga sama gue lah, teman-teman juga banyak. Tapi buat sendiri gue nggak ada istimewanya, gue apa hebatnya gitu ya. Makanya gue sekarang itu gue bilang, gue nggak apa-apa, gue biasa aja gitu. Itu yang namanya low profile, high profit kok. Gue tahu lu ngajar di sekolah bahasa bilingual ya, 2 bahasa. Masa low profile, high profit. Iya, ada juga low profile, merendahkan diri gitu. Ngapa jadi high profit? Biasa kayak marketing bajakan. Ada kan tahun 2005 berarti zaman milenium orang jadi penyiar radio kebanggaan. Betul. Apa pengalaman apa yang menurut lu yang mau lu share ke teman-teman yang mungkin salah satu penonton kita ini ada yang mau jadi penyiar. Oke guys, kalau yang bikin lu gugup sama apa? Gue kalau yang gugup itu ketika gue tandem sendiri. Gue adalah tipe orang yang kan ada one man show ya, yang siaran sendiri atau stand up sendiri. Tapi kalau gue tipe berdua kayak gini nih, guys, gue bisa 1 jam, 2 jam, 3 jam ini ngomong lebih kuat karena ada. Tapi kalau sendiri itu yang gue biasanya omongan tuh nggak panjang. Tapi yang penting yang lain cukup panjang. Kalau itu buktinya gue punya anak kembar. Ngomong ke sono iya kayak gitu kayak oke. Jadi ketika kesulitan gue adalah ketika gue siaran sendiri. Karena gue tipe orang yang tandem bukan yang one man show gitu. Nah sekarang kan lu dikenal sebagai MC juga, terus aku juga mau promo juga buat subscriber, subscribe juga. Bahwa ini kalau mau ada acara nih bisa nih calling Bang Bobi, karena terus terang gue selama gue nge-MC kalau sama Bang Bobi lu aman banget guys. Jadi di atas panggung itu materinya ya gitulah. Jadi lu nggak, jadi oke, gue setuju sama yang Daus bilang. Jadi kalau ada butuh MC bisa aja langsung. Gue kalau sendiri nggak bisa gue sendiri, cuman gue nggak biasa menikmati kehidupan kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Jadi gue harus berdua. Kalau misalnya kalau digebukin ada ini ya kita. Maksudnya itu, jadi bakal berdua lu yang digebukin Daus. Jadi berdua lah kalau MC mah. Oke, emang masalah seremoni bagian kerjaan gue juga. Satu lagi, apa yang lu pengen omongin selama ini dalam pikiran lu pengen sampaikan? Jujur kalau ini gue hampir nangis sih kalau gue ceritain ini. Sekarang jujur, ini gue bukan rekayasa apa yang gue rasain sekarang. Sebenarnya lu juga sudah tahu apa yang gue rasain sekarang. Sekarang gue dalam keterpurukan yang benar-benar. Gue akan nggak pernah terpikir bahwa ini terjadi sama hidup gue. Gue dulu pernah mapan, gue pernah punya sesuatu yang gimana. Mungkin sebelum orang sekarang punya, gue udah bilang punya. Artinya gue nggak tahu kenapa kok akhirnya gue bisa jatuh seperti ini. Nah mungkin guys gue pakai kacamata, gue keren, gue itu berbuat apa segala macam, kan nggak tahu apa yang gue punya sekarang, apa yang gue bisa lakuin. Jujur, sorry nggak bawa dompet ya. Kira mau nyari itu mobil dari mana? Ya artinya gue sekarang benar-benar
Boleh nggak sih kalau kira begini? Boleh lah, kalau justru dengan begini siapa tahu ada teman-teman kita yang merasa berlebihan, ada job, ada apa. Lu butuh uang apa butuh kerjaan? Gue butuh kerjaan. Jujur gue sekarang butuh kerja karena emang sekarang maaf ya, gue di bidang seragam sekarang udah nggak jelas, terus kerjaan nggak punya, terus maaf banget gue nggak punya penghasilan sama sekali, apalagi dalam kondisi sekarang COVID-19. Gue aduh nggak usah ceritain ya us, Sedih ya. ya sedih soalnya. Kalau bisa nih di belakang ada tulisan nggak bisa kan ya? Minta bantuan 1 ton beras buat yang di sebelah gue, tulis itu ntar terus buat gue setahun lah. Terlalu lu kasih hati minta jantung. Lalu nggak mau? Mau juga. Ya, bagi dua. Kan banyak youtuber begitu, ketika dia ngomong di belakang ada tulisan atau dikasih timernya apa sih gitu. Jadi nanti kedepannya kalau memang masih ada kesulitan, kita bakalan terus online, tapi nanti pakai Zoom. Jadi nanti kalau ada tampilan sini pakai HP lu, jadi gitu lah tetap bisa online gitu. Berat juga us, gua kan gaptek us, gaptek gua HP gua murah. Dia kan bisa ya. Bisa hancur. Gua nggak tahu. Gua ini guys, yang selama ini gua sama Daus masih belum tahu mana dia mancing, mana dia mau ngelucu. Kalau dia mancing kan gua pancing. Tapi itu ya karena mungkin guys, seorang komedian atau seorang internet ini harus sering ketemu agar connect, jadi nyambung. Jadi kalau mau ngomongin duit itu gampang. Bukannya duit. Oh, siap. Makanya ada yang kita lihat kayak Desta sama siapa tuh, Vincent, mereka tak karena emang sering. Lu tahu nggak kamu siapa yang gitu? Ya karena lu kali ya. Enggak, ya karena mereka berdua juga. Sesuai lu gak lu ngajarin. Iya maksudnya karena gua kalau sering ketemu, sering bicara, sering akhirnya akan menjadi terkonek dengan kita. Pasangan dulu ya, di Bali di Bukanya. Tandem siaran atau tandem MC maksudnya? Nah, menurut lu Bob, untuk penyiar-penyiar yang lain atau enggak? Gue yang lain deh. Misalnya kita cuma punya berapa kali atau kalau masalah sepenuhnya aja. Oke, dari sekian banyak hal yang lu ceritain, ada lagi nggak yang paling penting yang bisa lu sampaikan? Karena keluarga lu apa? Oke guys, gue hari ini lagi bingung, anak gue yang kali ini mau masuk kuliah. Lo tau kan kuliah juga uangnya nggak sedikit. Sedangkan gue dalam kondisi seperti ini, jadi gue jujur apa yang gue lakuin, gue sekarang ya udah bukan pelayabang tapi lebih ke apa namanya angkat diri. Ya akhirnya kesampailah ke sini ngobrol sama Daus. Sekarang jujur gue lagi dalam keterpurukan, tapi gue pengen berusaha nggak sedih itu aja. Nah, gue cuma pengen ngomong itu, ya udah. Dan juga anak gue nggak tahu anak gue nonton apa enggak, paling enggak ya ini ungkapan seorang ayah kan gak usah. Kemudian dia jangan sampai terjadi malu. Lu jangan nangis sus. Enggak. Ya jadi buat teman-teman nih yang pada menyaksikan program ini, kalian bisa juga saksikan di channelnya Floyd Bali ataupun di Lloyd Chan H Fans. Ya nanti gua akan ketik di keterangan di bawahnya. Dan kalau memang teman-teman mau bantu, nggak perlu capek-capek ngumpulin dana ngumpulin uang, cukup jadi subscriber aja di Sabrek. Tulisan Sabreknya di bawah warna merah dan jangan lupa komen di bawah ya. Itu juga udah turut membantu karena terus terang Bang Bobi ini butuh subscriber yang banyak supaya channelnya bisa dimonetize dan bisa dapetin uang gitu. Amin, alhamdulillah. Udah dapat? Belum. Makanya mudah-mudahan dari teman-teman yang subscribe, bahasa gue mau keren ya, lu sabrek ya? Gue bilang sabrek ya? Subscribe. Gue mah nggak bisa ngomong subscribe. Nah itu lu ngomong. Gue kan udah tahu. Iya. Gue kan kayak lu sabrek. Kok jelek banget sih menurut gue bilang sabrek. Subscribe. Susah kalau ngomong subscribe. Itu bagus lancar aja dulu. Kagak malah lebih enakan subscribe. Karena memang gue nggak bisa ngomong subscribe. Emang guys itu bahasanya anak laki itu bersabrek, ada lagi guys, ada lagi begitulah. Pokoknya kita udah 40 menit Bu. Beneran lu? Iya, nggak beneran lu nggak? Iya, biasanya sih 40 menit Zoom itu langsung mati, tapi nggak tahu kenapa masih 41. Ini kita akan nikmatin aja ya. Ya boleh 4 jam. 4 jam kurang Us. Bisa nggak 5 jam? Kurang 5 jam. Kalau bisa kita Idul Fitri di sini Us. Buset. Nah, gue mau ngomong, mumpung masih panjang mungkin pengalaman yang paling lu sampai sekarang lu berkesan sekarang kan lu masih aktif di Best Radio. Ya, biasa sekali nggak masih ada siaran tentang pengalaman pada siaran atau kondisi Best Radio sekarang dari dulu seperti apa, sekarang seperti apa. Boleh lu share sedikit.
Gue pengen jawab seperti orang-orang artis-artis besar. Untuk jawab pertanyaan lo di house ini, gue cuma jawab no comment. Oke, nggak boleh ya. Nggak maksud pengalaman lu waktu lu pertama misalnya lu lagi interview salah satu pemimpin besar Ya, oke, kadang-kadang ya tokoh masyarakat, artis, segala macam. Siapa yang selalu lu gue bangga banget gue pernah interview dia dan sampai sekarang siapa kira-kira. Nah ini guys, kalau hal seperti ini pertanyaan sih benar juga ya. Ketika kita bangga dengan seorang, itu yang gue bilang, gue hidup gue tuh flat ya. Gue nggak pernah bangga sama seorang yang membuat misalnya seperti yang saya bilang tadi, ini artis besar, ini tokoh, ini apa. Ketika dalam satu pertemuan atau dalam satu frame atau dalam satu bla bla bla, ya, satu frame atau dalam satu siaran, gue tuh nggak ada istimewanya buat orang-orang tersebut. Gue merasa flat aja. Apa guanya yang sombong, tapi kok nggak sombong, gue cuma hargai mereka sebagai seorang, umpama dia artis ya artis, setelah itu ya udah. Ya kan biasanya kan kalau ada orang yang lebih kamu tuh Ariel juga tuh bisa gitu. Nah ini kalau gue pikir itu nggak ada ya. Ada nggak yang pernah lu merasa kalau pas lo interview itu agak sedikit gagap atau agak sedikit kenapa nih gue begini ya? Apakah dia artis besar? Kayaknya nggak ada usul, selama ini gue nggak pernah talk show sama mereka jadi emang kagak pernah ada yang gue komen yang gue tanya-tanya. Kalau pengalaman horor mungkin. Kalau horor mah sering. Iya. Begitu gue masuk ruang siaran ternyata ya ampun horor banget tuh. Kenapa operator belum makan, gue belum makan, horor banget terus. Iya betul. Iya kan lebih parah daripada saya kan. Bugernya. Kalau gue mah yang paling gue nggak ditanya ya. Makanya gue bilang gue nanya lu yang nanya gue sih nggak tahu nih guys, gue nggak tahu sebetulnya ini Daus mau ngobrol apa, tapi paling nggak sedikit banyak apa yang diri gue jadi kebongkar, tapi nggak apa-apa. Gue pertama kali ke Bit Radio gue marah banget sekali waktu gue datang dengan orang operator, iya tiba-tiba mixer nggak ada, gue bilang kata ketutupan sama ini covernya. Itu nggak seberapa. Ini man kecil nih Us nih, ini kecil nih namanya mixer guys, guys, lo nggak usah kasih lihat itu ini guys, ini mixer nih guys, ini kecil nggak seberapa. Iya di rumah gua guys. Itu gua masuk ke rumah ke kamar nih. Itu gua masuk. Tadi gua masuk dalam rumah kasur gua ada Us. Begitu gua keluar sebentar, tuh gua masuk lagi Us. Itu kasur gua hilang Us. Oh masa dong? Ya kan ini kan kecil, kasur gua lebih gede Us hilang. Iya. Dan di ruangan kalau dikeluarin kan susah. Kan lu paham. Gua masuk ada, gua keluar pergi, gua balik lagi hilang. Iya, ternyata ketutupan spray guys. Biasa aja sih. Udah pernah. Bahan lama. Cukup kita aja yang tahu. Kalau belum tahu mudah-mudahan lu ketawa. Kalau enggak kesian amat ya. Susah nyari duit terus. Apalagi sekarang bahan lawakan kadang-kadang diakuin. Punya gua. Ada bahan lawakan diakuin. Kayak gitu yang namanya miskin ini. Apa namanya? Pamrih. Miskin ide kali ya, miskin karya apa miskin apa sih? Fakir. Oh fakir miskin dan anak terlantar dipelihara. Apa itu namanya ya? Kalau itu suka ngaku-ngaku. Gue juga pernah dengar kalau nama itu stand up comedy. Nggak boleh lu pakai sebutan apa ya? Kalau dia komik ya? Iya komika. Komika. Komika itu orangnya. Iya. Nggak boleh ada itu. Ya ada ciptanya gitu ya. Iya. Ya tapi boleh kayak kan ada idiom atau icon yang nggak boleh dipakai sama orang kan begitu. Ya, tapi kan itu harus ada hak ciptanya, harus ada daftar lu ke departemen kehakiman yang. Kalau nggak ada daftarnya nggak masalah. Kayak Bobi Selamatan. Kalau ada ngaku Daus pengamatan, wah itu kena hak kita. Itu kan pengamatan itu udah daftarin ke kehakiman. Itu maksudnya apa loh pengamatan itu? Ya itulah selalu yang dia bilang kayak Daus Kajali. Jadi ada nama panggung sih guys. Jadi kalau kita gue nggak tahu ini karena gue apa semua orang sih pasti ada nama belakangan apa untuk menjadi tenar kan dengan nama panggung kali ya. Daus Kajali itu karena nama band gue kali ya. Kalau gue Bobi setengah matang, gue filosofi gue emang gue ngerasa gue tuh kalau mencapai sesuatu setengah-setengah, jadi nggak pernah sampai total, jadi setengah matang. Lo ada rencana mau rubah? Pernah berapa kali gue ganti pakai nama Mat Bobi, pakai tadi Bobi Bawa, ada lagi bla bla bla, ternyata akhirnya gue kembali ke ya sudah lah yang udah mulutnya Bobi setengah matang itu aja. Seluruh dunia tahu? Lah enggak sih, orang kita yang doang yang tahu. Kan gue YouTuber, gue ditonton seluruh dunia. Itu Presiden Filipina kan nelpon. Nelpon lo? Nelpon temennya, maksud gue siapa?
Rahman. Gue udah mau nanya tadinya. Kan gue juga kenal dia. Siapa Rodriguez? Kenal dari itu. Oke, kita sekarang udah mulai 1 jam udah 47 menit ngomong sama Bobby, emang nggak pernah ada kelasnya. Ya, jadi buat teman-teman di rumah yang ya penggemar Bobby yang sering ada di TV apa di radio mungkin dengar suaranya, ini orangnya, ini wujudnya. Hai guys, yang aku ganteng, tapi ternyata mengatakan guys. Enggak juga sih. Ya memang ganteng lah seperti apa yang dibilang suami apa istri. Ya. Semua orang. Ya, jadi kalau ada teman-teman mau butuh bantuan mungkin MC mau backup karena cari komedian yang lucu yang nggak bisa habis idenya bisa telepon Onibio. Oke guys, gua ralat ya karena ini penting untuk kehidupan untuk masa depan gua. Ya kalau yang butuh sama gua langsung aja telepon ya di 083 ember 4 panci 6 galon. Nanti ada nomor teleponnya juga akan cantumin di bawah. Jadi kalau mau langsung japri WhatsApp sama Bang Bobby, Pak, gua ada acara Betawi nih, atau ada acara 40 harian. Nah, gitu ya. Oh, kalau 40 hari gua kagak bisa, boy. Gua baru jangan kata untuk ngaji, jangan dah yang rada-rada sedikit bercanda dah. Kayak gitu. Ya, pokoknya Bang Bobby bisa ya segala macam lah acara 40 harian dan juga pernikahan, akekahan, perayaan. Nggak bisa, itu bukan hak gua, bukan bagian gua. Bagian yang lucu-lucunya. Mana ada orang mati dibikin lucu-lucuan, kagak aja lu. Kalau mati lucu-lucuan, kalau bisa itu namanya apa? Bajunya apa sih namanya? Nah itulah ya. Iya, itu harus pakai yang pink, yang putih. Itu lucu, manis lagi. Ya jadi rencananya Bang Bobby kesini minta belas kasihan. Enggak, gua klarifikasi, gua cuma iseng aja. Maksud gua cuma karena ditanya gua jawab seperti itu, kondisi gue seperti itu, tapi tetap ya udahlah, gua enggak kesana. Bukan itu maksud gua, aku minta belas kasihan Pak Risa supaya kita program jalan lagi. Amin gitu. kalau itu. Ya mudah-mudahan ya. Enggak lah Bang Bobby. Dulu juga yang ngajarin gua bahwa rezeki itu udah ada yang ngatur. Ada orang kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Gua aja mau istri gua dari mana, Bro? Pas gua di atas, Bro, istri gua tiba-tiba nggak bisa nafas, Bro. Wah, berarti karena emang kenapa itu? Nggak tahu, gua sampai ini apa namanya? Gua telepon, saudara gua, kenapa itu nggak bisa nafas gitu? Itu sakit terus. Tahu, gua mau ke rumah sakit, mau ke dokter tapi ini apa namanya? Bingung juga kalau dia sesak nafas itu. Akhirnya nafas. Lu nggak tanya? Ya karena dia ketinggian sama gua. Suwe. Udah lama ya. Ya emang kita harus siap jadi. Jadi nanti kita ke depan bakal ngomong yang lain lagi. Tadi gue mau ngosip siapa gitu, kita ngomongin tentang ya soalnya lagi viral banyak. Iya, gue sih sebenarnya nggak terlalu menarik yang itu loh YouTuber sampah segala lah, dia udah cukup terkenal. Nah, kita akan buat terkenal orang-orang yang memang punya karya. Oke, gue setuju banget. Kalau bisa yang lo angkat tentang gue guys. Iya, ada karyanya. Gak ada karya gue. Ya ini terbentar lagi hilang siapa ya kalau bukan karya gue nih. Iya. Contohnya kayak misalnya Bang Aking Siragoda. Oke, lah ngapa jadi dia? Oke, yang kenapa jadi si Oke? Karena memang dia pernah main sinetron. Oh iya benar. Udah agak lama menghilang. Ya, kalau ngomongnya siapa tahu viral lagi. Jangan viral. Iya. Viral. Trending guys. Trending lagi. Misalnya itu siapa lagi? Haji Pandi. Bang Haji Pandi. Ya, pokoknya yang lain-lain. Banyak. Omas mungkin ya. Omas udah ada artis terus. Oh iya, tapi kan udah mulai. Oh ya, yang lagi turun lagi. Iya. Mudah-mudahan bisa up lagi. Iya. Oke, gue setuju. Oke, ini nggak habis ngomongin kita sampai dari lucu banget sampai emang benar lucu banget kita. Kagak, gue mah biasa aja. Nggak ada yang istimewa di kita ya, paling nggak gini guys. Banyak hal yang emang ada manfaatnya diambil, kalau nggak ada ya buang aja. Apalah artis orang Daus Rojali sama Bobby setengah matang. Ya untuk meramaikan dunia apa ini kita di YouTube ya? YouTuber ya, di dunia YouTube aja, mudah-mudahan ada manfaatnya gitu kan. Ya buat teman-teman yang mau dibahas dari siapa tinggal tulis saja ya. Nggak boleh. Ada artis yang memang belum lama banget, terus kita pengen ngebahas dia. Betul. Mungkin juga kita bisa calling dia kalau ada nomor teleponnya. Bisa langsung live zooming lah, kita bisa langsung wawancara beliau. Dan siapa tahu dengan namanya kita ini silaturahmi, ada produser yang lihat, terus ada agensi atau ada sutradara yang evaluasi, siapa tahu siapa tahu ya. Bukan itu aja juga guys, mungkin barangkali misalnya ada teman-teman dalam keterpurukan sedang sakit, misal saudara kita sedang sakit nih,
Nah, atau artis atau bukan, nah, kita butuh bantu mereka juga kan ya. Ya nggak apa-apa, kayak seperti Daus bilang tadi, kita bisa zoom sama dia, terus kita bisa ngobrol. Mudah-mudahan teman-teman bisa bantu kan gitu. Nanti kita berbagi untuk sesama manusia lah kan gitu. Ya, kita langsung live dari bitradio.com. Kita akan ketemu lagi next time. Ini spesial banget hari ini, Bang Bobi Go, sesuai janji gua yang video yang barusan gua upload. Nanti ke depannya akan terus ngomong sama Bang Bobi. Kalau emang bisa ketemu begini enak, kalau nggak ketemu paling lewat video call nanti Bang Bobi. Karena ngomong lagi nanti depannya. Mudah-mudahan programnya selalu berjalan ya, Us. Siap. Hal-hal yang sesuatu yang baru. Oke. Ya, langsung dari bitradio.com, gua Daus Rojali dan Bobi setengah matang, guys. Mengucapkan terima kasih, selamat berbuka puasa, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke. Video ini bisa disaksikan di Daus Rojali channel atau di Lokan FM. Locan FM, betul. Oke. Iya, sampai ketemu lagi teman-teman. Oke, guys, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.